Bayangkan kita kembali ke abad pertama. Para rasul baru saja menyaksikan Yesus bangkit dari kematian. Mereka diutus ke seluruh dunia untuk mewartakan kabar gembira, atau dalam bahasa Yunani, Euangelion, dan dalam bahasa Latin, Evangelium. Kabar gembira ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah kisah hidup, ajaran, mukjizat, wafat, dan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman kita. Banyak yang menulis tentang Yesus menurut catatan sejarah gereja awal, ada sekitar 50 tulisan yang berbicara tentang pribadi dan karya Kristus. 20 diantaranya bahkan disebut Injil. Kita mengenal beberapa nama unik, Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Yudas, dan lain-lain. Namun, dari semua itu, hanya 4 yang diakui gereja sebagai Injil kanonik, Injil yang diilhami oleh Roh Kudus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengapa hanya 4? Keempat Injil ini memiliki asal-usul apostolik yang jelas. Matius dan Yohanes adalah Rasul Yesus sendiri. Markus adalah murid Rasul Petrus. Lukas adalah rekan seperjalanan Rasul Paulus. Mereka menulis bukan dari imajinasi, tetapi dari kesaksian langsung para saksi mata. Pengakuan resmi gereja keempat Injil ini dimasukkan ke dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru oleh Paus Damasus I pada tahun 382, lalu diteguhkan oleh Konsili Hippo, 393, dan Konsili Carthage, 397. Kesaksian para Bapak Gereja. Santo Irenaeus, murid Santo Polikarpus, yang adalah murid Rasul Yohanes, menegaskan bahwa Matius menulis untuk orang Yahudi, Markus menulis apa yang dihotbahkan Petrus, Lukas menulis apa yang diajarkan Paulus, dan Yohanes menulis Injil rohani di Efesus. Santo Clemens dari Alexandria menjelaskan urutan penulisan. Matius dan Lukas lebih dahulu, Markus menulis dari khotbah Petrus, dan Yohanes melengkapi dengan kedalaman rohani. Origen menegaskan urutan yang sama, menekankan bahwa Matius menulis dalam bahasa Ibrani untuk orang Yahudi, Markus di bawah bimbingan Petrus, Lukas untuk bangsa-bangsa lain, dan Yohanes terakhir. Mengapa ini penting? Gereja menegaskan bahwa Injil yang otentik adalah yang benar-benar berasal dari pengajaran para rasul, ditulis di bawah ilham Roh Kudus. Injil-Injil lain, walaupun kadang diatribusikan kepada rasul, umumnya ditulis jauh setelah zaman para rasul dan tidak memiliki otoritas ilahi yang sama. Konsili Vatikan II merangkum keyakinan ini. Selalu dan di mana-mana gereja mempertahankan bahwa keempat Injil berasal dari para rasul, sebagai dasar iman, yakni Injil dalam keempat bentuknya menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dei Verbum, 18. Penutup. Keempat Injil ini bagaikan 4 jendela yang membuka pandangan kita kepada satu pribadi yang sama, Yesus Kristus. Masing-masing menyoroti sudut yang berbeda, tetapi semuanya diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat mengenal Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup.